Baik, terkait nota jual. Jadi pertama untuk bisa menambahkan data ke data grid view, detailnya kita tampung dulu di data grid view. Yang di halaman ini akan bukan menyimpan, melakukan format data grid view-nya. Pertama, kita akan spesifikasikan data grid view-nya harus punya kolom apa aja. Di sini kita bilang punya 4 kolom, kolom kode, nama, harga satuan, dan nama. Yang berikutnya ini sebenarnya opsional. Ini untuk auto size, artinya, lebar kolomnya itu seperti apa. Eee, yang berikutnya ini, agar semua kolom yang sifatnya angka, yaitu harga jual dan jumlah itu rata kanan, ya, itu default ya. Kemudian pemisah ribuan, eee, ini sebenarnya harus dilakukan untuk jumlah dan harga jual. Jadi untuk semua yang angka itu harus ada, eee, pemisah ribuannya, oke, pemisah ribuannya. Yang bawah ini artinya tidak boleh user nambah langsung di data grid. Jadi, baris baru di paling bawah itu dihilangkan, oke, dan sifatnya read only. Jadi, tampilannya seperti yang minggu lalu kita ingin seolah kita punya barcode, sehingga kalau kita masukkan barcode di sini, kita masukkan jumlahnya, nanti dia akan ditambahkan di data grid-nya, ya kan. Eee, jangan lupa fokus dipindahkan ke jumlah. Jika barcode tidak ditemukan, maka aplikasi akan memberikan informasi, tidak bisa, data tidak ditemukan misalnya, gitu ya. Nah, kemudian pada saat user mengetik sesuatu di text box barcode, jadi maksudnya text box barcode ini adalah kalau kita menggunakan barcode reader. Kalian tahu ya kalau di supermarket itu kan pakai barcode reader. Barcode reader itu cara kerjanya seperti apa? Sebenarnya sama seperti, keyboard, sama seperti keyboard. Sehingga, kita kalau mau ngetik di notepad gitu ya, kita tembakkan barcode reader-nya, maka dia akan muncul teks barcode-nya. Sehingga, cara input-nya seperti keyboard. Eee, sehingga kita bisa perlakukan handle event-nya dengan textbox barcode text change. Jika misalnya di sini, eee, jika ada perubahan di textbox barcode, maka kita lakukan ini, ya kan. Jika, eee di sini kita lakukan pencarian barang jika barcode yang diinputkan user sama dengan 13. 13 itu apa? 13 itu enter. Oh, panjang barcode yang diinputkan barang itu 13. Eee, jangan lupa set max length dari textbox ini menjadi 13 terlebih dahulu. Jadi di sini itu adalah asumsinya panjang barcode-nya 13, ya kan? Eee, jika misalnya memang tidak 13, maka kalian bisa ubah lainnya. Nah, di sini dia bukan langsung disama dengankan 13, tapi disama dengankan max length dari text box-nya. Asumsi kita sudah set terlebih dahulu max length-nya sama dengan 13, ya kan. Di sini dikatakan jika, panjangnya udah 13, artinya barcode-nya sudah 13, maka dicari. Eee Dicari data barangnya. Setelah data barangnya ketemu, jika ketemu maka ditambahkan ke text box. Text box kode barangnya, dan kemudian kita set fokus ke text box jumlahnya, sehingga kita bisa input jumlahnya berapa. Tapi jika tidak ditemukan, maka barcode-nya semua text box, barcode, nama barang, jumlah, segala macam itu dikosongkan. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, user dapat menekan enter pada keyboard agar data masuk di data grid. Itu kalau misalnya sekarang posisinya di jumlah, oke. Nah, di text box jumlah keydown, itu kita bisa cek apakah yang ditekan itu adalah enter. Jika yang ditekan itu adalah enter, maka otomatis kita tambahkan ke data grid view
data-data teks kode barang, nama barang, label harga, dan text box jumlah itu ditambahkan ke data grid view, gitu ya. Kemudian setelah diisi, jangan lupa text box-nya dikosongkan, data-data yang di atas ini dikosongkan, karena kan sudah kita pindah ke data grid. Setelah itu, data grid view barangnya kita tambahkan tombol hapus, ya, sehingga nanti kalau misalnya ada kesalahan, oh saya nggak jadi beli, itu bisa dihapus. Ingat, dulu di awal sudah saya katakan bahwa manipulasi data itu ada 4, tambah, ubah, hapus, dan cari. Nah, sehingga ketika kita menambahkan data, kita harus pastikan bahwa data yang di-input user itu data itu bisa ditambah, bisa diubah, dan dihapus. Nah, di sini kita sudah menunjukkan bahwa, ketika user nambah data, itu harus bisa dihapus, ya kan? Loh Pak, bagaimana dengan kalau mau mengubah? Mengubah itu tidak selalu harus bisa diubah di situ, bisa jadi, oke, kalau misalnya terjadi kesalahan, maka dihapus dulu baru ditambah. Itu masih acceptable, masih bisa diterima, gitu ya. Intinya adalah user boleh salah. Kalau terjadi kesalahan, apa yang harus dilakukan? Oh, hapus dulu, nanti ditambahkan lagi yang betul. Itu masih oke. Jadi di sini, ini adalah event untuk, tombol hapus di data grid view, ya. Nah, setelah itu, setelah ini selesai semua, berarti secara interface itu udah selesai, ya kan. Selesai interface, sudah selesai, sekarang tinggal bagaimana kita harus bisa menyimpan data di data grid view ke database, ya. Ingat, sebelumnya kita itu selalu menjual semua barang dengan jumlah 1. Nah, kita sekarang mengubah agar yang dijual itu hanya yang terdaftar di data grid view. Oke? Jadi ini yang dulu ya, yang kemarin ya, kita jual semua, barang. Sekarang kita ganti dengan ini, ya, yang dikotai di sini, diganti dengan yang dikotai di sini yang baru, ya kan. Eee, kita bisa menggunakan, metode baca data untuk mengambil data barang yang dimaksud, karena kita membutuhkan objek, eee, barangnya, oke. Nah, kemudian kita, mmm ini kayaknya nanti kita akan ganti di, slide ini, tapi nggak masalah. Konsepnya adalah di sini kita ingin me eee, nambah data, tambah nota jual detail, ya kan. Yang harus kita passing di sini adalah objek barang, tapi tidak harus berupa list sih. Kita bisa bikin, eee, apa, objek barang aja, ya kan. Tapi kita lihat nanti, kita lihat. Yang ini tidak salah, ini jalan sih, jalan jalan, tidak masalah. Kalau misalnya kalian mau ngikuti ini, no problem, ya. Setelah kita dapat barangnya, kita tambahkan di nota jualnya, tambah nota jual detailnya. Selanjutnya, kita harus mengupdate kolom subtotal dan grand totalnya. Di sini ya, total yang harus dibayar berapa. Jadi dimasukkan di sini, eee, ini yang ditaksir panah-panah ini adalah tambahan, ya, tambahan, subtotal. Jadi kita ingin kolom baru namanya subtotal. Kalau kalian mau dari awal sudah tambahkan subtotal, ya nggak apa-apa juga, oke. Tapi kalian harus, ubah juga ketika nambahkan di sini ya, jangan lupa disesuaikan. Oke, disesuaikan ya, karena sekarang ada kolom subtotal, gitu ya. Saya sih sarankan dijadikan satu aja deh. Jadi dari awal sudah ada 5 kolom, ya kan? Kode, nama, harga satuan, jumlah, dan subtotal, sehingga nggak kerja 2 kali, ya. Ayo, jadi target kita hari ini adalah kalian bisa sampai apa istilahnya, menambahkan data di tabel nota jual dan nota jual detail berdasarkan,
inputan user, seperti ini ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan hands on. Jadi kalian download yang terakhir, atau kalau kalian minggu lalu itu sudah selesai, ya sudah lanjut dari minggu lalu aja, nggak perlu download 12, 13A awal, ya kan, yang minggu lalu aja nggak masalah. Saya akan stop recording supaya nggak terlalu panjang videonya. Saya pause saja. Oke, sedikit update untuk slide nomor 19. Slide nomor 19, ini ya, di sini kan kita menambahkan metode baca data di kelas nota jual. Di situ ada select seperti biasa, select nomor nota, tanggal, kode pelanggan, dan kode pegawai, kita query. Nah, di bawahnya ini kita bikin objek list pelanggan. Nah, ini pastikan indeks hasilnya benar ya, bersesuaian ya. Jadi nomor nota kan indeks ke 0, benar ya. Nomor nota indeks ke 0. Tanggal indeks ke 1. Kode pelanggan itu indeks kedua. Nah, kode pegawai ini salah, ini bukan indeks kelima, nggak ada indeks kelima. Di sini yang 5. Salah, harusnya kode pegawai itu indeks ke 0, 1, 2, 3. Kode pegawai itu adalah indeks ke-3. Kemudian, seperti saya bahas di pertemuan sebelumnya, ini kepanjangan kalau harus semua pakai get value. Jadi, kalian langsung aja, kalau misalnya perlu datetime, langsung hasil dot get datetime indeks ke berapa. Ya, tidak perlu get value terus kalian convert ke toString terus baru diparse ke integer, itu terlalu rumit. Jadi langsung aja kalian mau dapatnya seperti apa, kalian perlu string, maka langsung get string. Ini 5 diganti 3, karena di sini kode pegawai itu indeks ke 3. Ini indeks ke 0, nomor nota, tanggal indeks ke 1, kode pelanggan indeks ke 2, kode pegawai indeks ke 3. Gitu ya. Itu slide nomor 19.